Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa Piala Presiden akan digelar pada pertengahan 2026. Nantinya, Piala Presiden 2026 akan dikemas dengan konsep yang berbeda. Erick Thohir menambahkan, sebanyak 64 klub akan tampil di Piala Presiden 2026. Untuk jumlah klubnya, Erick Thohir belum bisa menyebutkan. Sebelumnya, edisi Piala Presiden hanya diikuti oleh sejumlah klub Superleague. Piala Presiden 2025 sempat mengundang dua tim dari luar negeri yakni Port FC dan Oxford United. Port FC selaku klub Thailand sukses menjadi juaranya. Nah, untuk Piala Presiden 2026 akan dibuat berbeda dari biasanya. Kemungkinan besar klub-klub dari Superleague, Championship, dan Liga 3 ikut bermain. Mungkin saja, konsep pertandingannya nanti seperti Piala Indonesia yang sudah vakum sejak 2019. Format pertandingan Piala Presiden 2026 juga belum bisa dijabarkan oleh Erick Thohir. Meski begitu, mungkin ada kewajiban memainkan pemain-pemain muda di Piala Presiden 2026. Pemain VV Venlo di Liga Sepak Bola Belanda, Dean Zandbergen, berharap bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Zandbergen dalam wawancaranya di YouTube Yusa Nugraha pada Senin. Saya sudah nonton pertandingan Timnas Indonesia dan melihat pemain yang berposisi sebagai striker, mereka bukan murni penyerang. Semoga saya bisa segera bergabung Timnas Indonesia, kata Zandbergen. Dean Zandbergen mengungkapkan dirinya punya darah Indonesia dari jalur keturunan ibu. Ia bahkan mengaku memiliki banyak saudara di Depok, Jawa Barat. Dia juga mengaku memiliki keterikatan dan kedekatan ketika berada di Indonesia. Dia juga mengklaim sudah dihubungi oleh staf Timnas Indonesia perihal rencana naturalisasi. Ia mengaku tawaran bergabung dengan Timnas Indonesia itu datang belum lama ini sekitar Februari 2025. Saya akan sangat senang ke Indonesia meski tidak lahir di sana. Saya punya koneksi dengan Indonesia dan sangat fantastis jika terwujud, ujar Zandbergen. Nama Jenson Seld mulai dibicarakan fans Timnas Indonesia sebagai pemain keturunan yang bermain di kasta teratas Liga Inggris. Jenson Seld mencatatkan debut di Liga Inggris bersama Sunderland pada Sabtu dengan hasil yang sangat memuaskan. Jenson Seld merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Hambun yang lahir di Ede, Belanda, pada 23 Mei 2003. Sosoknya saat ini menjadi salah satu dari 3 nama yang tengah mencuat dikabarkan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Jenson Seld dinilai cocok memperkuat skuad Garuda. Ia bermain sebagai bek tengah. Karirnya berawal dari Akademi NH Nijmegen lalu pindah ke PSV pada 2017. Sebelum masuk skuad utama, Jenson Seld lebih dulu dibeli Sunderland dari PSV U21 yang saat itu ditukangi Ruud van Nistelrooy pada 2021. Kiprah Seld membuatnya layak disebut sebagai tandem sempurna bagi Jai Itzes di lini bertahan Timnas Indonesia. Akan tetapi, kehadirannya juga menjadi ancaman nyata Rizky Ridho yang bisa saja tersisih dari skuad utama. Kans merapat ke Indonesia lebih besar setelah Seld belum pernah dipanggil ke Timnas Belanda baik senior maupun kelompok umur. Saat ini, Belanda juga memiliki bek tengah yang tangguh, mulai dari Virgil van Dijk, Stefan de Vrij hingga Nathan Ake. Lantas, bagaimana dengan PSSI? Pihak federasi ternyata sudah memberi respons perihal rencana naturalisasi Jenson Seld dan 2 pemain lainnya. Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan dari laga Thailand melawan Irak beberapa hari lalu. Mengutip Siam Sport Thailand, pemain Timnas Irak Muhammad Ali terancam terkena skorsing setelah melakukan pelanggaran brutal berujung kartu merah kepada Chanatip Songkrasin di final Piala Raja 2025. Sebagai bagian dari pertandingan FIFA Match, skorsing tersebut dapat berlaku di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat berhadapan dengan Indonesia dan Arab Saudi pada bulan Oktober mendatang. Dengan begitu, Timnas Indonesia bisa mendapat keuntungan dari sanksi yang diberikan FIFA itu atas pelanggaran brutal pemain Irak itu. Exosi, Arya Sinulinga, angkat bicara mengenai peluang tampilnya penyerang keturunan oleh Romain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat. Romain memang diragukan bisa turun setelah mengalami cedera patah tulang saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025 Juli lalu. Ia bahkan sempat menjalani operasi sebelum masuk tahap pemulihan. Meski begitu, kepastian tampilnya sang striker bersama Timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya.
Namun, Arya tak menutup peluang Romain kembali memperkuat Garuda pada laga kualifikasi ronde keempat bulan Oktober nanti. Sambil berkelakar, Arya menyebutkan mana tahu sang pemain memiliki minyak ampuh sehingga bisa tampil di putaran keempat. Di sisi lain, Arya menyebut perkembangan pemulihan pemain berusia 25 tahun itu sudah mulai menunjukkan progres positif. Kemarin kan lihat perkembangannya sudah mulai jalan ya. Udah bisa jalan gitu ya. Kita harapkan ada ini ya, ada proses-proses cepat lah. Bukan cepat sih, proses lah. Mudah-mudahan gitu, tambahnya. Dunia maya geger, jagat sepak bola nasional mendadak ramai. Dua mantan pemain Premier League, Ian Maatsen dan Jairo Riedewald, dikabarkan resmi menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Unggahan Instagram Story milik keduanya menjadi pemicu. Dalam unggahan itu, mereka memperlihatkan dokumen naturalisasi yang diyakini telah diteken pada 27 Juni 2025 lalu. Hingga kini, memang belum ada pernyataan resmi. Namun, sinyal kuat sudah terpampang jelas. Langkah senyap ini disebut sebagai strategi percepatan oleh Ketua Umum Erick Thohir. Ini bukan jalan pintas, ini strategi percepatan. Pembinaan tetap jalan, tapi prestasi juga harus hadir sekarang, tegas Erick. Ian Maatsen kini berusia 23 tahun. Pemain kelahiran Belanda ini berposisi sebagai bek kiri atau winger. Terakhir, ia membela Chelsea. Kecepatannya dalam mengover sisi lapangan dan akurasi umpan silangnya jadi senjata utama. Sementara Jairo Riedewald, 28 tahun, lebih senior. Gelandang bertahan dan bek tengah timnas Belanda serta Crystal Palace ini baru saja menyelesaikan masa kontraknya dengan Royal Antwerp di Liga Belgia. Kabarnya, ia bakal merapat ke FC Utrecht di Eredivisie. Keduanya diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek nenek. Inilah yang membuka jalan naturalisasi mereka secara legal. Langkah ini dianggap sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah ini tanda kebangkitan sepak bola tanah air? Publik tentu berharap. Satu yang pasti, atmosfer optimisme tengah membumbung tinggi. Garuda bersiap terbang lebih tinggi. Masa depan Mads Hilgers hingga kini masih belum ada kepastian menyusul gagalnya rencana dia pindah ke Stade Brest pada pekan lalu. Lantas, bagaimana nasib Mads Hilgers di FC Twente? Mads Hilgers saat ini masih ikut latihan FC Twente setelah gagal pindah ke Stade Brest pekan lalu karena kurangnya waktu untuk tes medis. Tetapi keinginan Hilgers untuk hengkang tetap masih ada. Direktur Teknik FC Twente Jan Streuer mengaku pihaknya telah berupaya sepanjang musim panas untuk menjual pemain timnas Indonesia tersebut yang kontraknya di NCD akan berakhir di akhir musim ini. FC Twente telah meminjamkan bek tengah Alex van Horenbeek ke Heracles Almelo. Kini materi bek tengah Twente menyisakan Robin Proper, Max Bruns, Stav Lemkin, dan Ruud Nidstad yang dipromosikan dari Akademi Muda. Situasi saat ini, 3 ditambah 1 pemain muda. Itu agak berisiko. Dengan Mads, jumlahnya menjadi 4 ditambah 1 pemain muda. Itu sendiri tidak buruk, kata Streuer. Streuer mengatakan pihaknya akan mendesak perpanjangan kontrak untuk mencegah Hilgers pergi dengan status bebas transfer. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan peringatan kepada anak asuhnya soal permainan kasar tim-tim Timur Tengah. Pada laga terkini, Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia menang atas Lebanon Senin malam WIB. Skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang tanpa gol. Laga tersebut diwarnai oleh permainan psikologis Lebanon yang tak ragu bermain kasar dan mengulur-ulur waktu. Hal ini membuat emosi para pemain timnas Indonesia tersulut. Salah satu momen yang paling diingat tentu saat Tom Haye mendorong pemain Lebanon yang dianggap telah mengulur-ulur waktu pada injury tim babak kedua. Permainan psikologis yang disajikan Lebanon juga ditampilkan pesaing timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satunya Irak. Momen permainan kasar yang paling diingat publik Asia Tenggara tentu saat Irak menghadapi Thailand di final Kings Cup 2025. Saat unggul 1 gol, striker Irak, Mohammad Ali, menendang kaki kapten Thailand, Chanatip Songkrasin, pada injury tim babak kedua. Patrick Kluivert memahami sepenuhnya gaya main tim-tim Timur Tengah tersebut. Karena itu, juru taktik asal Belanda tersebut meminta pemain timnas Indonesia untuk tetap berkepala dingin di lapangan.